kami hadir sebagai warga negara yang kebetulan SMA 3 memang sebagai simbol daripada Dinas Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Jawa Barat. Inilah kenapa kita minta agar Dinas Provinsi Jawa Barat punya perwakilan di Kota Depok, supaya kita tidak mengganggu keberadaan sekolah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita tidak sedang mendemo sekolah. Kita hanya mendemo oknum-oknum yang ada di sekolah tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, SMA 3 kami pun ada persoalan secara pribadi, secara siswa. Tapi secara umum adalah sekolah negeri yang ada di Kota Depok. Itu secara umum. Ada SMA 3, SMA 4, SMA 5, SMA 13, SMA 14, dan SMK 1, SMK 2, dan SMK 3. Itu persoalan yang ada di Depok yang kami punya urusan. Yang masyarakat mengadu. Tentu sebagai Dewan Kesehatan Rakyat kami sedih. Kami menerima laporan sejak 2015. Mereka lapor kepada siapa? Kalau bukan kepada orang-orang yang selama ini tulus membantu. Karena kalau lapornya sampai salah, ngadunya sampai salah, bisa ketemu sama calo. Maka mereka ngadu kepada institusi yang sangat tepat, yang selama ini tulus membantu rakyat dengan prinsip fisabilillah. Allahu Akbar. Inilah prinsip-prinsip perjuangan DKR. Kita selalu difitnah, kita selalu dibully, diancam, itu udah makanan biasa. Roy-Pang Harapan adalah sisa rezim Orde Baru yang lolos dari maut. Kalau hari ini harus mati, ikhlas Bapak Ibu. Yang penting teman-teman gak boleh terpancing ya. Yang aman ya. Yang damai ya. Peristiwa 27 Juli adalah peristiwa kelam yang tidak boleh terjadi lagi. Kita sama-sama menyumbangkan rezim Orde Baru. Hari ini kalau Roy-Pang Harapan pada akhirnya harus tumbang juga, ikhlas, saya jemput kematian saya. Yang penting saya mati bukan karena maksiat. Yang penting saya mati bukan karena nyolong. Yang penting saya mati bukan karena korupsi, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hadir di sini hanya untuk beraudensi dengan pihak kepala sekolah SMA 3. Kenapa menolak siswa miskin? Kenapa menolak siswa miskin? Apakah tidak dicek itu siswa miskin? Rumahnya ngontrak. Sedih saya melihatnya Bapak Ibu. 500.000. Bahkan di sekolah lain ada anak yatim. Tidakkah kalian bergetar jiwanya? Tidakkah kalian bergetar jiwanya? Melihat anak yatim terzolimi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Boleh kalian benci sama Roy-Pang Harapan, tapi tolong selamatkan anak-anak miskin, Bapak Ibu. Selamatkan anak-anak yatim, Bapak Ibu. Kami punya 4 siswa yatim, Bapak Ibu, yang tersebar di sekolah. Di SMA 3 kami punya 2 siswa miskin. Yang kami minta klarifikasi. Kenapa mereka kurang miskin apa? PKH punya, KKS punya, dokumen kemiskinan yang direstui atau dilegalkan oleh negara mereka semua punya. Kenapa ditolak, Bapak Ibu? Padahal anggaran pendidikan kita menurut pemerintah Jokowi yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, anggaran pendidikan 612 triliun, Bapak Ibu. Kemana uang itu? Kemana uang itu, Bapak Ibu? Kita ingin tahu alasan sekolah ini apa menolak siswa miskin itu. Kita bukan sedang cari gara-gara, betul. Kita hanya pengen sekolah, betul. Kita hanya pengen sekolah, betul. Kita mau sekolah, betul. Maka sudah benar kita datangnya ke sekolah, betul. Kita datangnya kemana? Karena apa? Karena kita pengen sekolah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sakit ya Pak. Kalau sakit kita ke rumah sakit. Untuk itu Bapak Ibu sakit, kalau ke sekolah
Saya minta tolong Rakyat miskin nggak punya duit. agar ke teman-teman sekolah. semua Belain agar nih. teman-teman semua tidak terpancing oleh keadaan apapun. Tidak. Betul. Kita percaya bahwa alam akan mendukung kita. Kita sedang digunakan oleh Allah untuk menolong mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sedang digunakan oleh Allah untuk menolong mereka semua, Bapak Ibu. Kita laksanakan perintah Allah ini, betul? Karena mereka tadi malam berdoa, para siswa miskin tadi malam berdoa, ya Allah, agar diberi solusi. Itu jawabannya melalui kita, Bapak Ibu. Jawabannya melalui siapa? Kita adalah perantara-perantara Tuhan. Kita adalah tangan-tangan Tuhan yang diperintahkan Tuhan untuk menolong mereka semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu cukup kenyang DKR. Sejak 2015, Bapak Ibu, maka ini harus dihentikan. Jangan sampai sekolahan hanya untuk orang-orang yang punya duit saja, Bapak Ibu. DKR tidak pernah usil kepada siapapun yang mau, silakan mau cari-cari monggo. Tapi please saya minta tolong, jangan haknya orang lain dikorbankan, Bapak Ibu. Untuk itu harus ada solusi daripada pemerintah agar siswa miskin tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi yang dikorbankan, Bapak Ibu. Kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kita akan terus berjuang. Kalau perlu kita minta bantuan kepada Presiden Jokowi. Tapi malu, Bapak Ibu. Tapi malu, Bapak Ibu. Tapi malu, Bapak Ibu, kalau hanya persoalan yang maha sepele ini kemudian kita minta tolong kepada Presiden. Malu apa malu? Allahu Akbar. Tetap semangat. Allahu Akbar. Jangan terpancing. Siswa miskin yang ditolak di sekolah negeri. Jadi kami hari ini hadir agar anak-anak yang belum diterima ini bisa sekolah. Ada berapa siswa? Yang lapor ke kami 14, mungkin di luaran sana ya ratusan bahkan ribuan orang ya kan. Ini yang lapor ke kami, yang tersisa itu 14 siswa yang tersebar di berbagai sekolahan. Ini ditolaknya kenapa? Ya ditolaknya karena mereka ya itu tadi, karena miskin itu tadi, makanya ya nggak bisa sekolah. Mereka daftar jalurnya apa sih? Mereka menggunakan jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, atau bahasa gampangnya jalur miskin lah ya. Jadi kalau untuk di SMA 3 ini ada berapa orang? Ya kebetulan kami khusus di SMA 3 ini ada 2 orang yang ditolak, yang memang mereka punya dokumen lengkap. Satu ya kan, itu ngontraknya aja sebulan 500.000. Nah ini prihatin ya kan. Apa itu nama, kartunya lengkap, PKH punya, KIP punya, KIS punya. Ini super lengkap ini. Ya kan? Ngontrak juga kurang pas lah, tapi ya karena keadaan. Yang kedua, ini anak guru honorer, ya kan, istrinya lumpuh sehingga dia ikut neneknya, tapi neneknya juga dalam keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan. Nah, makanya 2 orang ini ada di SMA 3 ini. Sudah ketemu pihak sekolah? Alhamdulillah tadi kami ditemui oleh pihak sekolah, walaupun bukan decision maker, bukan kepala sekolah ya, tapi ditemui hanya wakil kepala sekolah sama humas. Bang Roy, kepala sekolah itu tanggapannya nggak mau ketemu sama Bang Roy? Ya mereka menghindar, ya kan, karena nggak mungkin bisa jawab kenapa ini kami ditolak. Karena dari awal kan kita berkirim surat, masa iya nggak membaca surat? Bohong kalau nggak tahu, ya kan, karena kami nembusin. Ya hari Kamis mau aksi, kami Senin itu berkirim surat nembusin ke pihak SMA 3. Hasil pertemuannya apa Bang dengan sekolah? Ya hasil pertemuan sementara baru ditampung dulu, ya kan, karena mereka kesulitan berkomunikasi dengan dengan kepala sekolahnya, bahkan HP-nya ditunjukkan nadanya memanggil, nggak berdering. Ya sampai detik ini belum ada hasil apapun atau belum ada yang bisa diinformasikan ke kita. Ini pelajaran udah berjalan ya Bang. Itu kedepannya seperti apa Bang? Nah itu yang jadi masalah ya, ini kedepannya segera diakomodir. Saya minta tolong kepada Pak Gubernur Jawa Barat, lihat anak-anak ini Pak,
Siapa tahu mereka diantaranya akan ada jadi pejabat di kemudian hari. Ya kan kita nggak ngerti rezeki orang, nasib orang. Tolong Pak Ridwan Kamil segera intervensi ke Depok Pak. Ini anak-anak harus sekolah. Ini sudah 2 minggu. Ya takutnya mereka ketinggalan pelajaran. Sekali itu Bang, langkah tegas gubernur harusnya seperti apa nih Ya. ke SMK 3 ini? Langkah tegasnya adalah segera lakukan optimalisasi. Jadi tadi saya dengar katanya per kelas 36. Ya, menurut laporannya mereka. Padahal kan harusnya masih bisa ditingkatkan. Ya, minimal mendekati 38 atau 40. Ya kalau 38 berarti ada 2. Mereka bilang ada 12 kelas, ada 24. Kami cuma 2. Jadi tolong Pak Ridwan Kamil beri kebijakan mereka harus sekolah. Karena mereka berhak sekolah di negeri. Secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Ya. Terima kasih teman-teman media, teman-teman semua.